Pemirsa, meraih suara sebanyak 237.540 untuk DPD RI Dapil Provinsi Jambi, M. Syukur memantapkan hati untuk maju menuju BH1FZ. Menyusul rekomendasi DPP PAN RI yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum DPP PAN RI, Zulkifli Hasan, berikut pernyataannya. Mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN RI yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum DPP PAN RI Zulkifli Hasan, anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi, M. Syukur memantapkan hati untuk maju menuju BH1FZ. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPD RI aktif M. Syukur saat press conference di Depati Cafe Minggu 5 April 2024. Anggota DPD RI 3 periode duduk sebagai wakil rakyat di Senayan ini dan terpilih kembali pada Pileg 2024 ini, meraih suara sebanyak 237.540, tidak merasa rugi untuk mundur sebagai pejabat di lembaga tinggi negara tersebut. Karena niat tulus untuk membangun Bumi Tali Undang Tambang Teliti yang merupakan kampung halaman dirinya. Soal akan mundur di DPD RI di mana dia masih aktif hingga Oktober nanti, dijelaskan Syukur akan kembali kepada peraturan KPU RI, dirinya akan mematuhi semua aturan tersebut. Pria kelahiran Sungai Manau 15 Juli 1981 ini menambahkan, jika dirinya kembali ke partai yang akan mengusungnya nanti yakni PAN. Diakui Syukur, dirinya memiliki histori yang tidak baru namun telah terjalin sejak lama. Karena dirinya pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Merangin pada 2013 silam juga didukung oleh PAN. Namun saat itu dirinya belum berhasil terpilih dan tidak dapat dipungkiri, dirinya memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Ketua DPP PAN RI Zulkifli Hasan, di mana pada periode 2014 hingga 2019 silam, Zulkifli Hasan pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI. Dirinya mengaku bahwa tetap terjalin komunikasi dengan Pak Bakri sebagai Ketua DPW dan Gubernur Jambi Al-Haris yang juga kader PAN, hanya saja belum bertemu secara khusus. Sementara itu, untuk wakil dirinya, Syukur mengakui telah mengantongi 3 nama baik itu dari kader partai maupun non-partai. Apakah harus mengajukan surat mundur? Yang jelas mengajukan mundur tidak mundur, saya harus mundur ketika sebagai tercatat sebagai calon. Jadi tidak ada nilai tawar. Dan misalnya, kalau saya ada syarat harus mengundurkan diri, memang itu diminta oleh KPU sebagai syarat formilnya. Tetapi ketika saya tercatat sebagai calon bupati, secara tidak langsung sudah berhenti sebagai anggota. Tidak boleh menerima gaji lagi. Nah, apakah nanti jabatan yang terpilih sekarang berhenti atau tidak? Nah, kita lihat aturan berikutnya. Tetapi yang jelas saya tidak berharap untuk kembali lagi. Saya berharap kembali tapi kantor yang berbeda. Nah, kalau kemarin kantor di Senayan, sekarang berkantor Senayan yang di Bangkoni. Yang di pasar atas. Ya. Terus itu ya. Apakah itu dibilang tak serius? Sangat serius. Tidak mungkin saya berani mengambil rekomendasi PAN kemudian saya tidak masuk. Bisa digorok leher saya kalau masuk. Artinya ini bukan dari orang ini kemudian di kepercayaan kemudian saya sia-siakan kerjaan itu. 2013 saya juga diberi kepercayaan oleh PAN. Ya, waktu itu kepimpinan waktu Pak Hatta. Juga orang kaget, ya, bukan dari kader PAN, tapi dikasih oleh dukung PAN. Bahkan waktu itu Pak Hatta masih Menko, ikut deklarasi saya di Merangin, berdua dengan Pak Zul Has waktu itu. Waktu itu Pak Zul masih Menteri Kehutanan, ya, hadir di Merangin untuk memberi dukungan penuh pada saya. Jadi secara tidak langsung saya ingin menyampaikan terima kasih pada PAN yang selalu memberi kepercayaan di saat saya membutuhkan. Saat saya Sri Junia Putri, Cek TV melaporkan.